Di video sebelumnya kita sudah sampai membuat kondisi bagaimana cara kita menemukan tombol atau chart sesuai dengan indeks keberapanya pada item yang kita cari. Nah, sekarang kita mau tambahin item lagi nih. Yang saat ini kita baru klik add to chart satu item doang nih. Rencananya kan kita mau bikin 3 item ya yang diklik ya. Gimana caranya? Apakah kita akan copy for-nya dan kita buat 3 blok di sini dengan nama yang berbeda item berikutnya? Tentu saja tidak ya. Jadi best practice-nya nggak seperti ini. Kita sembari sedikit-sedikit belajar bahasa pemrograman Java juga ya. Ekspektasi saya kita akan membuat list item yang dikumpulin jadi satu dalam tipe data array. Di sini kita buat yang array-nya string. Kemudian kalau array kita tambahkan kurung siku seperti ini, kurung kotak ya. Terus nama variabelnya kita tulis nama item sama dengan, kemudian kita kurung kurawal begini. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita akan memberikan item sesuai dengan yang kita inginkan. Ada 3 item ya. Contoh di sini kita mau tambahin cucumber, lalu di sini ada tomato, terus apa lagi ya? Kita cek ke browsernya, coba kita ambil brokoli. Nah, brokoli, oke deh, selesai. Nah, item-item ini kita sudah deklarasikan pada variabel nama item dengan tipe data array string gitu ya. Nanti si nama item ini kita akan bawa ke pada blok program kondisi yang ada di sini. Nanti kan loopingnya akan ngecek apakah indeks ke i pada looping tersebut diambil teksnya sesuai atau tidak dengan yang ada pada if-nya, contains bla 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 gitu. Itu ya. Cuman kalau kita mau ekstrak item yang ada pada array, kita harus membuat array ini sebagai list item gitu agar lebih mudah untuk mengekstrak itemnya. Cara membuat array listnya di sini kita tulis arrays.as list, terus nama variabel dari array yang akan kita buat menjadi array list gitu. Nah, kita masukin ke dalam tipe data list dengan parameter string. Terus nama variabelnya adalah list item. Nah, begitu. Jadi si string array ini kita convert menjadi array list gitu. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk mengekstrak item-item yang ada pada array-nya. Gitu teman-teman. Dan di if-nya kita bisa ganti jadi seperti ini. List item contains mengandung dari nama. Nah, mengandung dari si value yang didapat dari seleniumnya, tergantung value ke i-nya berapa gitu. Jadi dia akan mengambil teksnya, simpan ke variabel nama, dicocokin deh dengan array list yang kita buat gitu. List item mengandung nama, kalau sesuai dia akan mengklik atau chartnya sesuai dengan indeks keberapanya pada perulangan gitu. Nah, satu lagi, karena kita sudah menggunakan list item dan itemnya lebih dari satu, kalau kita buat if-nya di sini menggunakan break, maka ketika ada salah satu item yang telah ditemukan, program akan berhenti. Jadinya kita tidak butuh lagi nih break di sini. Itu karena kan kita nggak mau programnya berhenti hanya ketika mendapatkan salah satu item dari array yang kita deklarasikan di sini. Gitu, kita maunya tiga-tiganya ini dapatlah bisa dieksekusi auto chartnya seperti itu. Jadi deh, apakah ini sudah bisa di-run dan akan berhasil? Tentunya tidak ya. Kenapa?
Karena kalau kita perhatikan pada websitenya, teks yang didapat pada elemen lokator itu memiliki strip 1 kg. Nah, ini dia strip 1 kg. Setiap teks yang didapat oleh Selenium mengandung brokoli 1 kg. Mengandung nama item, terus ada 1 kg-nya di sini. Setiap item ya. Jadi Selenium kita mendeklarasikannya langsung produk keberapa pada indeks, kita ambil teksnya. Dan products ini berdasarkan dari lokator h4.productName, yang mana kalau h4.productName itu dari lokator yang kita buat menggunakan CSS ya. H4 kelasnya product name, itu dapat deh brokoli 1 kg. Sedangkan item yang kita input pada array itu nggak punya nih strip 1 kg-nya. Bisa aja kita tambahin di sini tiap itemnya spasi min 1 kg. Terus tomato juga min 1 kg gitu. Cuman ini terlihat seperti tidak profesional ya. Kenapa? Karena kalau dilihat oleh orang lain, arti dari 1 kg itu apa? Nggak ngerti. Pastinya akan membuat orang lain yang lihat ini bingung. Kenapa ditaruh strip 1 kg setiap itemnya gitu. Jadi saya maunya tetap nama itemnya aja yang jelas gitu. Terus gimana cara kita mengatasi strip 1 kg-nya? Caranya kita harus melakukan eliminasi pada teks yang didapat oleh Seleniumnya gitu. Jadi di bawah sini kita akan menggunakan eliminasi pada teks yang didapatkan oleh Selenium. Dengan cara apa? Dengan cara trim spasinya dan split teksnya. Yang kita mau hanya teks pada item pertamanya gitu ya. Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya.